Yang kami hormati Bapak Priyoto selaku Ketua KSP Amats, dan yang kami hormati Bapak An beserta pengurus Koperasi Amats, di sini ada Mas Muhammad, ada Mas Ibu dan sebagainya, serta yang saya banggakan para petani yang kebetulan pada hari ini hadir di sini. Jadi seperti yang diterangkan Pak Priyo tadi Bu, bahwa pada skema kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau Pak Priyo sudah jelaskan baru sepintas. Kita sinergitas kemitraan komoditi pertanian, Koperasi Harta Mitra Abadi Jaya bersama mitra grup Abadi. Next. Nah ini, jadi sebelum saya cerita skema, sebetulnya di Marungan itu secara persentase komoditas loncang itu 60% loncang, kemudian kentang 25%, cabai 5%, kol 5%, dan bawang putih itu 5%. Nah, kenapa loncang itu lebih banyak? Jadi ternyata ada cerita pada tahun 80 sampai 90-an, waktu masih zamannya Presiden Bapak Soeharto, di sana ada penghasil bawang putih terbaik se-Indonesia itu, bawang putih. Nah, kemudian karena keadaan dan sebagainya politis tadi ya Bu, akhirnya petani itu dibiarkan, sehingga mereka beralih mencari cara tercepat mencari uang dengan menanam loncang atau daun bawang. Daun bawang hanya 3 bulan Bu, memang harganya belum sesuai, tetapi para petani itu mencari cara tercepat. Loncang tuh daun bawang. Daun bawang, tapi nggak ada bawangnya. Tapi tidak ada bawang. Yang buat martabak. Oh, iya. gitu. Nah, Ada loncang ini seledri. ini permasalahan klasik ya Bu, mungkin kalau dibandingkan di Amerika berbeda Bu. Permasalahan utama jelas kita di permodalan. Nah, di permodalan ini kita masuklah Koperasi Amats atau Harta Mitra Abadi Jaya. Jadi di situ kita memberikan modal kepada petani Bu. Bentuknya apa? Biasanya kita bentuknya adalah uang. Kemudian mereka memberikan kolateral atau jaminan ke kita. Kemudian saprodi atau sarana produksi, baik itu pupuk itu ya. Kemudian sarana produksi yang lain, bibit dan sebagainya. Kemudian manajemen produksi. Nah ini selalu saja menjadi problem para petani Bu. Jadi manajemen produksi. Jadi mohon maaf para petaninya, petani juga latah Bu. Sana nanam apa? Kita ngikut. Sana nanam apa? Kita ngikut. Nah itu, sehingga itu secara tidak sadar membuat harga hasil panen itu menurun karena saat itu panennya garing semua sehingga overproduksi. Kemudian pemasaran atau serapan. Nah ini yang selalu menjadi problem dari petani saat ini Bu. Jadi pemasaran serapan mereka itu sering dibeli oleh tengkulak dengan harga yang menurut tengkulak. Karena harga tengkulak itu murah, itu pun tidak dikasih secara langsung Bu, tetapi ditempo paling tidak 14 hari sampai berapa Mas? Ada 1 bulan Bu. Itu padahal sampai berapa Mas? Kalau panen terus diberikan tengkulak sampai berapa nilainya? Ada 1 juta, 2 juta lebih. Nah itu Bu, jadi mereka kalau diberikannya terlalu lama kan tidak bisa produksi lagi. Nah jadi seperti itu ya. Naik Mas. Nah inilah skema kita Bu, kolaborasi dan sinergitas antara LPDP, KSP Amats
Amax dan Koperasi MAA. Yang pertama, kita mendapatkan pinjaman dari LPDP, Bu. Kemudian kita punya kewajiban pembayaran. Kemudian Koperasi Amat memberi modal kerja dan pembinaan melalui divisi kita namanya Micro Center. Kemudian program kerja kita dan pembinaan atau modal kerjanya diberikan oleh anggota ASP Amat. Di situ ada beberapa petani, ya Bu, termasuk peternak, ada produsen, petani marongan loncang, kentang, bawang putih. Kalau di Temanggung itu kita ada kopi, bawang putih, ya Bu. Nah, kemudian hasil panen ini itu diserap oleh namanya Koperasi Produsen Mitra Agro Abadi. Itu hasil spin-off dari ASP Amat. Nah, kemudian alhamdulillah kita sudah ada MOU atau kerjasama dengan beberapa badan usaha milik provinsi dan daerah. Kita ada di provinsi itu dengan JTAB, Jateng Agro Berdikari. Ini backgroundnya Pak Ganjar, Bu, maaf Bu, bukan politis tapi beliau. Kemudian ada Admiso, Asosiasi Pedagang Pabrik Bakso seluruh Indonesia. Kemudian kita juga ada BUMD Kabupaten Kota dan sudah kita kerjasama dengan Purworejo. Kemudian di dalam manajemen kita juga dibantu oleh tenaga ahli dari Universitas Negeri Magelang, Fakultas Pertanian. Di situ kita ada Profesor Dr. Agus yang bantu kita. Nah, maksudnya ini peran, ya Bu. Jadi LPDP memberi modal, KSP Amat menerima kemudian mengalurkannya, off-takernya Koperasi Produsen, kemudian JTAB sebagai off-taker, inkubatornya kita pakai Instansi dan Magelang. Nah, ini pengorganisasian sektor atau bisnis model kita, Bu. Skema rantai pasokan dari hulu ke hilir kita. Jadi on farm-nya kita kerjasama korporasi memberikan jaminan pembayaran kepada petani, perencanaan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pengendalian lapangan, Bu. Kita juga ada kartu tani, manajemen lapangan. Kemudian off farm-nya itu kita juga memberikan jaminan pembayaran atau pendanaan, perencanaan kebutuhan, produktivitas, manajemen pengolahan, sampai distribusi logistik, Bu. Logistiknya jaminan kesediaan, standarisasi harga dan kualitas, distribusi pemasaran, manajemen pengolahan. Kemudian kita memberikan peran 6, itu kerjasama sewa lahan juga, Bu. Kemudian ada traktor, pupuk, peran 6. Kalau kebetulan kalau di Marungan itu traktornya jarang, Bu, tapi di sini kita ada AOK, ya Bu, hari orang kerja itu kita perhitungkan, ada pengolahan lahan, ada persiapan, budidaya, juga benih, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. AOK-nya juga perlu di sini kita perhitungkan, ada persemaian, pemupukan, pemeliharaan dan panen. Kemudian komoditas hasil panen kita juga di sana ada gudang kecil, bahkan kita di sini rencana juga ada fresh market, ya Pak Bro, ya. Kita di Jalan Soekarno-Hatta itu untuk menampung hasil komoditas dari petani. Kemudian nanti kalau memang kita kerjasamanya kan tidak hanya dengan petani di Marungan, Bu, kita juga kemarin sosialisasi di Purworejo, sehingga di situ nanti kita ada sistem presi gudang atau penitipan hasil panennya di SRC. Itu kurang lebih 60-70% itu bisa diuangkan ke BPD. Jadi petani juga tidak rugi. Pasca panennya ada sorting, ada grading, ya pilih pilah, ada ini processing, ada labeling, package. Ada kemudian ini ada pasar daerah yang perlu kita lempar daerah yang seperti apa
packaging dan processing tadi. Maksudnya kalau ini skema pengusahaan budidaya dan pasar panennya Bu, jadi optimalisasi potensi dan kapasitas, akses permodalan kita sesuai dengan SOP pengawasan dan pengendalian. Jadi kita juga diawasi juga oleh LPDP Bu dalam penyalurannya. Kemudian dukungan regulasi dan perizinan SOP, partner of farm dan studi pasar. Kemudian kerjasama kemitraan dengan lembaga organisasi pertanian seperti yang saya matur tadi, kita dengan BUMD, dengan beberapa asosiasi, kerjasama operasi, isu ya, budidaya, perencanaan kegiatan, kebutuhan, kemudian akumulasi pergantian petani, pendampingan, penyuluhan dan sebagainya. Budidaya itu dia membutuhkan apa? Membutuhkan manajemen lapangan. Di antaranya persiapan, ini butuh modal, persiapan, komitmen lahan, persiapan, pupuk dan sebagainya. Setelah itu budidayanya, tanamannya, dia butuh bibit, pestisida, pressure, tenaga kerja. Kemudian olah panennya, penyerapan dryer kalau ini di padi ya Bu. Kalau di sana belum tidak ada. Kemudian pasar panennya bagaimana? Pengadaan bahan baku atau modal kerja, manajemen pengolahan dan pengelolaan, QA, QC, standarisasi dan produktivitas, pengawasan dan pengelolaan fasilitas, jaminan pembelian. Nah ini yang kita tekankan kemarin Bu, jaminan pembelian dari petani langsung ke koperasi MAA. Karena kemarin kita juga mendapat himbauan dari Bapak Direktur dan Pak Menteri menyerap seluruh hasil panen tidak. Jadi tujuannya seperti itu agar harga itu tidak dimakan oleh tengkulak. Kemudian oleh panennya kita juga ada gudang produksi, ada mailing, ada polis, logistiknya kita ada packaging, ada gudang, ada distribusi, dan sini manajemen pengelolaan, sana manajemen lapangan. Nah, apa sih manfaatnya petani bermitra dengan AMAX dan MA? Mendapatkan jaminan permodalan, jadi fasilitas kredit modal kerja. 2, pembinaan dan edukasi Bu. Mendatangkan tenaga ahli seperti tidak dari Unisat Tidak tadi. Kemudian untuk mendapat undangan dan bentuk penyuluhan pertanian, pemasaran produk, yaitu memberikan solusi pemasaran produk yang lebih luas dengan harga yang stabil. Dan alhamdulillah kita juga sudah MOU dengan Satida 5 tahun Mbak Beliau. Jadi kita 5 tahun Bu. Ini tahun kedua. MOU dengan apa? Universitas Dharma Magelang. Oh, ya. Jadi kita tidak hanya kerjasama di bidang pertanian, tapi juga menerima magang mahasiswa. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Betul. Karena kami alumni. Alumni. Kita rata-rata alumni sana. Jadi ini sebenarnya teman-teman kampus. Nah ini profil anggota petani di Malang Bu, yang kebetulan hadir. Nah itu Mas Wawan, berdiri Mas Wawan. Nah ini Mas Wawan, kelompok tani tunas muda. Mas Wawan itu menanam daun-daun, cabai, punya lahan 10 kali ya Mas. Kemudian sejak tahun 2017. Nah sebelahnya Mas Wibin. Nah Mas Wibin ini adalah ketua kelompok tani tunas muda ya Mas. Komoditas kentang, daun, bawang, dan bawang putih. Lahan 8.000 meter. Ya, nah ini ada Mas Zainal Arifin, Mas Sipin. Nah, Mas Sipin itu ketua kelompok tani Murakabi. Ya. Jadi di Manungan itu ada 11 ya Mas. 13 kelompok Bu. Oh, 13. Kita baru bisa dari 2 kelompok Bu. Jadi masih banyak. Itu baru satu desa ya? Iya Mas, baru satu desa ya. Itu Bu. Kemudian ini ada, kok namanya lain ya Mas? Mas Tukimin. Kalau di sana itu dipanggil Mas Yoko Bu. Jadi berbeda.
namanya juga naruhnya Mas Joko ini menanam brokoli, kentang, dan bawang sawi, punya luas lahan 8.000 meter persegi, dan sejak tahun 1990. Tanah yang subur menjadi sebuah harta karun yang melimpah bila subur berkenan. Warna-warni lucu ya. Kehidupan yang terus-menerus bergerak. Oh iya. Damai bukan Ini koncelang ya. alam bukan hanya menjadi destinasi untuk dinikmati. Tulisannya apa itu? Negeri sayur. Negeri sayur. Negeri sayur. Wah. Wah kayak film kayak Petani Sobat Negeri itu pernah berkata kalau bertani itu harus tahan tani, yang artinya harus sabar untuk menunggu hasilnya itu. Kenapa ya? Karena dari proses produksi sampai panen itu kita butuh waktu 3 bulan. Nah, jadi kita harus tani itu tahan tani. Waktu dulu tahun 2013 itu terjadi kemarau panjang. Kita tidak bisa bercocok tanam karena keadaan air juga tidak banyak juga untuk di lahan. Dampaknya ya secara ekonomi jelas tidak ada penghasilan karena gagal panen. Ya kemarau di sini kan, jadi petani tidak bisa memproduksi pertanian karena tanah itu kering, jadi debu dan tidak bisa diolah. Ya, pas itu tahun 2014. Tahun 2014 itu menanam daun loncang itu dan alhamdulillah panennya bagus, bisa 15.000 di waktu itu. Untuk dampaknya ke masyarakat ya jelas secara ekonomi menjadi meningkat. Itu menjadi pemicu generasi muda untuk tidak malu menjadi petani karena menjadi petani bisa menyejahterakan seperti itu. Ya ternyata dengan harga yang 15.000 itu juga ada dampak negatifnya juga. Kenapa? Karena semua petani menjadi latah, semua menanam loncang semua, sehingga hasil pertaniannya melimpah. Itu mengakibatkan harga menjadi turun. Oh, harga jadi 1.000. Dampak dari harga Rp1.000 itu, terus akhirnya kita membentuk kelompok tani, dan kelompok tani itu kita bernama Tunas Muda, mayoritas petani muda, anak-anak muda. Di situ kita beri pelatihan untuk menanam mentah dan juga bagaimana cara membuat pupuk dan lain sebagainya. Tunas itu kan tumbuhan muda. Jadi untuk menciptakan petani-petani muda yang bisa mengaplikasikan fungisida ataupun pupuk-pupuk yang di masa sekarang. Melihat situasi kondisi yang terjadi terutama di Repapan Java atau di Desa Matraman ini, dari mulai kita kasih pinjaman dari Koperasi Amats punya satu tenaga ahli pertanian membantu mulai dari mengolah tanahnya itu kondisinya seperti apa. Kemudian kita juga membiayai pabrik pupuk, kita juga membantu untuk menjualkan hasil panen dan harganya juga bisa kita perbaiki. Dengan adanya koperasi di sini sangat membantu sekali untuk kelompok tani tunas muda dari masyarakat sini. Kenapa? Karena koperasi Mitra Padi Jaya bisa menyerap hasil pertanian. Jadi LPDP itu
luar biasa sekali ya. Di samping mereka memberikan perhatian kepada koperasi, mereka memberikan edukasi yang luar biasa sehingga koperasi itu bisa memperbaiki sistem yang di internal koperasi itu sendiri dengan fasilitas dari LPDP ini, dengan bunga yang murah, syarat yang mudah, dan support yang luar biasa. Itu menjadikan perhatian anak-anak muda yang nantinya kepengen mengembangkan pertanian. Karena kayak kita itu menemukan suatu kepastian kepada petani ya. Mungkin bayangannya selalu nggak pasti. Sekarang mereka ada kepastian dalam pembelian hasil pertanian mereka. Apa yang selama mereka kerjakan itu akan membuahkan hasil. Nah ini anak muda ini dari petani-petani ini yang nanti akan kita ajak sharing untuk mengembangkan pertanian di Metapark Zaman. Ya, harapan saya bertani muda, ayo kita bertani untuk kalangan pemuda-pemudi, karena bertani itu istilahnya tidak yang kita pikirkan. Bertani itu kita mengamati tanaman, kita memahami tanaman, kontur tanah, itu bertani namanya. Pertanian ini sudah menjadi budaya turun-menurun di sini. Padi